Wow, thank you buat kalian yang sudah subscribe. Gak nyangka udah sampai 100. Ya meskipun memang perjalanan masih lama, 100 itu masih kecil memang. Tapi aku gak nyangka kalau misalnya sekarang sudah sampai 100. Dan wow, thank you pokoknya. Dan sebagai rasa thank you ku, aku tidak hanya mengucapkan thank you, tapi juga aku akan membuat video spesial buat kalian. Ya intinya nanti kalian bakal tahu video spesial itu seperti apa. Dan ya, tunggu, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga pencet tombol notifikasi. Ting. Ya, jadi hari ini aku bakal membuat video ya bisa dibilang spesial, bisa dibilang enggak, tergantung kalian. Jadi hari ini aku bakal buat video tentang behind the scene dari video project lomba yang aku buat sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, silahkan tonton terlebih dahulu. Video itu jadi menceritakan tentang bagaimana caraku untuk mengisi waktu dalam masa-masa new normal ini. Ya kalian tahu lah, new normal ini kan banyak membuat anak-anak muda itu kayak bosan gitulah di rumah, nganggur, gak tahu ngapain. Ya salah satunya yang aku lakukan itu adalah melakukan apa yang aku bisa lakukan, seperti ya membuat vlog, membuat gambar, olahraga dan sebagainya. Dan itu pokoknya semua ada di dalam video tersebut. Jadi itu kalau bisa kalian lihat, itu konsep dari video yang aku buat adalah konsep diary atau konsep ya kalian tahu lah diary itu kayak gimana. Misalnya kayak diary kan biasanya ditulis dalam buku, aku hari ini lagi ngapain, aku hari ini lagi senang, aku hari ini lagi sedih. Ya tapi aku bentuk konsep itu dalam suatu video dan terwujudlah video tersebut. Ya, dan aku mau sedikit menjelaskan tentang video tersebut, kelebihan dan kekurangannya dari sudut pandangku sendiri. Jadi menurutku videoku itu kelebihannya ya sebagai satu-satunya orang yang mengendalikan semuanya, mengendalikan kamera, mengendalikan skrip, ya semuanya itu sesuai dengan apa yang aku mau. Dan pasti kalian yang kalau pernah buat video project kayak gitu, pasti kalian merasakan kayak kalau kalian yang buat sendiri semuanya itu pasti semuanya kayak sesuai ekspektasi, ya pasti. Tapi kelemahannya menurutku dari video yang aku buat itu sebenarnya footage-nya itu kurang. Ada beberapa scene yang aku pingin kayak buat lebih menarik, tapi ya karena footage-nya kurang dulu gara-gara ada halangan sesuatu. Ya kalian tau lah, new normal, nggak semuanya nggak aku bisa keluar terus menerus gitu kan. Ya selain itu juga, selain karena footage-nya yang kurang, juga hasil dari videonya itu menurutku terlalu plain. Ya karena emang aku lebih ke suka buat video yang benar-benar calm, santai gitu. Tapi ya menurutku memang masih terlalu plain gitulah hasilnya, sehingga ya kayak merasa kurang ada semangatnya gitu. Meskipun emang lagunya build upnya itu jujur aja aku nemu bagus sih, kayak dari calm terus naik terus lanjut calm lagi. Tapi kayak videoku itu kayak mau naik itu nggak bisa sesuai dengan lagunya. Ya maaf, kata-kataku mungkin agak aneh, tapi ya memang itu yang bisa aku jelaskan. Jadi ya itu sedikit dari penjelasanku tentang video tersebut, dan lanjut ke bagian behind the scene dari pembuatan video ini. Jadi, aku mulai membuat video ini dari tanggal 25 Juni. Ya, 25 Juni malam. Pas itu kalau nggak salah jam 11 malam itu aku buat. Nah, video pertama yang aku buat adalah video scene 1. Scene 1 itu maksudnya yang ada yang di bagian aku lagi minum kopi, lagi main, lagi HP-an. Nah itu full aku buat pas malam itu 2 jam, selesai jam 10 sampai jam 12 malam. Ini scene-nya. Halo guys, jadi hari ini aku bakal buat video buat lomba sih sebenarnya, lomba tentang vlog itu, dan hadiahnya lumayan. Jadi kalau bisa menang ya syukurlah. Jadi ini sebenarnya aku sudah siapin beberapa hal untuk perlengkapan hari ini. Seperti ini, misalnya ada
skenario-nya. Ya nggak bisa ngeliat. Terus ada beberapa properti dan ya properti tripod. Jadi siap untuk merekam. Jadi guys, hari ini untuk scene malam ini udah selesai. Dan sekarang udah jam 12 subuh. Ya bisa dibilang memenuhi apa yang aku pikirkan untuk hari ini. Ya, bisa kalian lihatnya jam 12 malam. Aku membuat video itu sampai jam 12 malam dan selesai video scene 1 di hari tersebut. Ya, sampai tanggal 26 Juni sih. Nah, selanjutnya tanggal 26 Juni itu aku buat video. Ya nggak buat video sih, lebih tepatnya aku janjian sama temenku itu tanggal 25 Juni untuk sepedaan tanggal 26 Juni. Kok nggak salah? Nggak tahu ya, janjiannya H-1 atau H-2, nggak tahu, lupa aku. Pokoknya kita udah janjian, terus tanggal 26 Juni kita sepakat untuk sepedaan pagi jam 5:30. Nah, masalahnya kan aku tadi udah buat video scene 1 selesai 25 Juni. Terus ya harusnya kan aku tidur tau jam 12 malam. Tapi aku gak bisa tidur. Pagi guys, jadi sekarang sudah jam berapa ini? Jam 4.20. Dan ya memang masih kebagian. Habis ini mungkin mau sepedaan. Kalau teman-temanku bakal bangun, kalau enggak ya udah mungkin balik tidur. Kalau bisa tidur lagi, kalau enggak ya olahraga di rumah, buat video juga di rumah. Dan sekarang jujur aja masih ngantuk Bang. Jadi ya semoga sepedaannya bisa nggak ngantuk nanti. Kalau kalian lihat di ekspresiku di video ini ya kalian bisa lihat kalau aku benar-benar ngantuk. Ya bajunya juga sama sih. Tapi ya sungguhan itu aku ngantuk karena aku nggak bisa tidur, bukan karena tidurku kurang. Tapi aku benar-benar nggak bisa tidur. Aku nyoba merem 1 jam itu, kayak 1 jam itu ya aku nggak bisa tidur. Merem terus. Malah kepikiran gitu, nggak tahu ngapain, kepikiran apa aku lupa. Ya pokoknya aku gak bisa tidur, tapi untungnya pas perjalanan ke rumah temanku, jadi ya kita sepedaan, itu janjian ketemuan di rumah temanku. Nah tapi masalahnya aku ke rumah temanku itu langsung naik sepeda. Dan perjalanannya kalau nggak salah sekitar 4 km kalau nggak salah. Coba aku cek. Iya, 6 km kira-kira. Cukup panjang. Dan kalau misalnya naik mobil 15 menit. Dari rumahku ke Citraland ke rumah temanku lebih tepatnya itu berkisar 6 km. Tapi ya ya kalian tahu lah 6 km udah aku itu ya badannya kayak gini. Agak gemukan, terus ya olahraga ya nggak terlalu ekstrim gitu. Maksudnya nggak terlalu kayak ya berat gitulah olahraga ya. Aku olahraga di rumah itu termasuk ringan. Di ya hampir dekat-dekat rumah temanku lah. Itu aku udah kecapean banget. Guys, capek banget sepedaan dari rumahku ke rumah teman yang padahal dulu biasa aku bisa sepedaan sampai sejauh ini, ternyata sekarang udah gak bisa. Jadi ya sudah, relakan saja. Semoga teman-teman mengampuni. Capeknya. Pas kilometer kelima itu aku udah kecapean dalam posisi sepedaan tanjakan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berjalan sebentar selama 2 menit. Sangat pelan pokoknya jalannya itu. Dan juga pas aku sampai di rumah temanku itu aku bener-bener ya bisa dibilang telat.
Coba pikir gak capek tas sepedaan langsung ya. Ya terus ya apa? Ngawur. Terus naik sepeda siapa? Ya tapi untungnya ada penyelamat temanku, dimana salah satu dari mereka itu membawa sepeda motor. Dan aslinya itu temanku yang bawa sepeda motor itu mau pinjam sepedanya temen yang di tempat kita jadian itu. Tapi masalahnya sepedanya itu nggak bisa dipakai. Untungnya nggak bisa dipakai karena nggak tahu ya, bannya gembos, nggak bisa dipompa gitu rasanya, seingatku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pinjam sepeda motornya temanku, sementara sepedaku dipinjam oleh temanku. Thank you banget. Oke. Bisa kalian lihat di video ini, aku memakai sepeda motornya temanku, sementara temanku memakai sepedaku. Dan ya, temanku yang merekam semuanya itu. Hohoho. Aduh sakit cok. Ya, kita berarti sepedaan. Kalau aku lihat dari sini, aku sepedaan bersama temanku itu sekitar 4 km. Nah, setelah 4 km itu akhirnya kita memutuskan untuk ya bergantian lagi, karena ya temanku juga kecapean meskipun masih 4 km. Hahaha. Dan ya aku ganti sepedaan, sementara temanku balik ke sepeda motornya. Naik motor. Oh, nggak bisa naik motor. Oh, Oh, belakangku. Menderita. enggak. Dan kita sepedaan benar-benar jauh, muteri Citraland pokoknya. Nanti kalian bisa lihat di map yang aku edit ini. Itu benar-benar keliling sepedaan full Citraland. Bahkan kita hampir ke ke Bukit Ular. Tapi masalahnya ya temanku yang pakai sepeda motor itu udah harus pergi karena ada urusan yang lain. Dan akhirnya kita memutuskan untuk berhenti di jam itu. Dan pas itu sekitar jam 7. Ya, jadi tadi yang udah berempat, sekarang sisa bertiga. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang, berpisah. Dan ya perjalanan pulang itu benar-benar capek, sehingga akhirnya aku putuskan untuk istirahat di Jiwok. Jadi guys, aku berhenti sebentar karena benar-benar kecapean muteri Citraland, dari rumah ke Citraland, rumah temanku, terus pergi keliling-keliling sampai Bukit Ular, dan sekarang OTW pulang. Tapi capek banget, jadi aku perlu istirahat. Terus sejenak, kemungkinan 15 menit dari sini ke rumah. Sebenarnya masalah nafas gak capek sih, tapi lebih capek ke kaki. Gak tahu ya. Ya udah, begitulah. See you sampai rumah. Tapi setelah aku istirahat di Jiwok itu, sesuatu terjadi. Ya, bisa kalian lihat, aku jatuh dari sepedaku. Dan itu dalam kondisi aku masih jauh dari rumahku. Ya, jadi aku ceritain lagi. Itu dalam posisi aku mau pulang setelah istirahat di Jiwok. Nah, itu aku mau pulang, ya naik sepedaku tentunya, pulang dari Jiwok ke rumahku. Nah, pas aku mau naik sepedaku, itu aku entah kenapa pas ngangkat kakiku itu kayak pusing pol. Udah gitu pas ngangkat itu kayak gak seimbang masian, tapi aku tetap paksa karena ya aku pikir kayak aku
naik gini terus langsung ngayu kan bisa langsung berjalan gitu lah. Ternyata enggak. Dan pas itu juga telapak tanganku berat, terus juga lututku bagian kanan itu luka. Ya sebenarnya udah kebiasa sih, pas kecil aku sering jatuh dari sepeda, entah jatuh karena sepedaku ketinggian, entah jatuh karena licin, ya pokoknya sering lah, sampai lututku ini benar-benar udah sering terluka, sampai akhirnya terluka lagi. Dan sekarang untungnya nggak apa-apa sih, udah lukanya nggak terlalu kelihatan meskipun ada bagian yang bendol. Ya jadi aku pas di Jiwok itu aku luka, dan aku pokoknya maksa diriku untuk harus jalan, terus tetap jalan meskipun dengan rasa sakit yang bener. Wow, bayangin coba 15 menit perjalanan dari Jiwok ke rumahku, sepedaan, terus lukanya pas di lutut, udah lagi terus di telapak tangan. Itu kayak aku nggak bisa megang setirannya sepedaku dengan pas gitu, kayak aku harus buka sedikit gitulah. Karena kalau misalnya aku pegang erat gitu kayak kerasa sakit di telapak tanganku. Jadi ya perjalanan yang mengerikan, perjalanan yang menyenangkan, dan juga perjalanan yang menarik. Ya untungnya ya sampai rumah baik-baik saja, lukanya diobati. Ya aku sempat juga berhenti sebentar dan mengorbankan air mineralku untuk aku siram di bagian lutut supaya lukaku nggak terasa perih pas aku lanjut sepedaan. Ya pokoknya baik-baik saja lah sampai sekarang. Jadi ya mending daripada kalian merasa ngeri, lanjut saja. 1 Juli. Nah itu aku full buat video tentang aku olahraga sendiri, dan aku buat gambar. Capek banget. Sorry ki lensa fix jadi ya close up banget. Nah itu sebenarnya ya ini sedikit confession juga. Scene olahraga itu aku aslinya mikir pas aku sepedaan bareng temanku itu aku pakai sepedaan, ya scene sepedaan itu. Tapi masalahnya ya aku lihat lagi scene sepedaannya, terus aku pikir kalau aku masuk ini ya nggak cocok sih jujur aja. Apalagi di sebelumnya aku ya juga udah buat skripnya, juga buat udah ya para pelafalannya, ngomongnya gimana. Ya pokoknya kayak garis besarnya udah kelihatan gitu lah, tinggal video-videonya. Dan aku kalau misalnya masukin video yang aku olahraga sepedaan bareng temanku itu kerasa nggak cocok. Dan akhirnya terpaksa aku masukkan ke bagian yang interaksi bareng temen. Terus ya aku setelah olahraga, oh ya juga sama aku buat video bagian scene 2 yang aku bangun dari ranjangku, terus ya buka pintu juga. Ya pokoknya itu kayak hampir scene 2 itu, yang scene pertama udah selesai, scene 2 bagian pertama itu sudah selesai. Terus olahraga itu full pas hari itu juga. Terus juga gambar itu ya juga. Sekarang jam 7 dan aku barusan mandi. Ya ini kelihatan rambutku kelihatan basah, tapi ya juga karena ini kamera HP jadi ya jelek. Oke, jadi sekarang aku berencana untuk merekam diriku gambar. Ya sebenarnya ini aku rencanain dari tadi pagi sih ngerekam, cuman entah kenapa tadi pagi setelah olahraga itu benar-benar kecapean. Padahal cuma olahraga 15 menit. Dan akhirnya berakhir dengan aku tidur selama seharian. Bisa dibilang dari pagi sampai malam. Akhirnya aku baru mulai mengecat pas jam 7 ini. Dan aku usahain hari ini selesai. Ya semoga saja. Ya itulah
aku ngerekam bakalan pakai kamera. Ya begitulah, ditunggu. Ya, masalah gambar itu sebenarnya aku mau buat gambar itu benar asli, aku mau buat gambar untuk juga sekalian post. Masalahnya pas aku buat gambar, selama aku buat gambar itu aku merasa kayak gambarku itu benar-benar kurang, jadi akhirnya ya aku memutuskan untuk nggak jadi dan cuman jadikan itu sebagai bagian dari video project, dan aku nggak ngepost gambar itu sampai sekarang. Maaf kalau yang kecewa. Jadi ya itu scene kedua bagian gambar dan olahraga. Lanjut ke ya bagian juga yang lain. Lanjut ke bagian ya tetap scene 2, bagian aku interaksi dengan teman. Ya ini sebenarnya aku buat video nggak hanya cuman untuk video project tapi juga video untuk YouTubeku. Ya kalau kalian bisa lihat aku ngepost aku lagi main bareng teman-teman SMA aku. Nah itu aku juga pakai scene itu untuk bagian interaksi dengan teman, dimana aku interaksinya ketika pas Zoom call. Ya lanjut 8 Juli. Nah kalau kalian lihat di bagian scene 2 itu kan aku mempost masukin beberapa video yang aku ngerekam diriku lagi di mobil, dimana aku mau cerita-cerita sesuatu, terus ya berapa curhat, ya pokoknya aku buat itu terus aku masukin juga di bagian project. Ya lanjut cepat saja, tanggal 9 Juli aku buat video tentang Blackpink, terus tanggal 11 Juli aku ngedit video Blackpink dan video mobil, vlog mobilku, terus ya pokoknya bla 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 sampai tanggal 19 Juli. Nah pas tanggal 19 Juli itu aku full malam itu juga buat video scene bagian 3, dan ya tanggal 20 Juli aku post, lebih tepatnya ya aku kirim juga ke panitia. Dan tanggal 24 Juli kalau nggak salah, hari ini tanggal 26, 25, oh ya 24 Juli itu udah ada pengumumannya dan sayang sekali kalah. Ya nggak masalah sih, karena aku anggap ini kayak bagian dari, ya bisa dibilang dariku, tapi juga pengen untuk sekalian di post di YouTube buat kalian, buat menjadi inspirasi bagi kalian yang nonton, supaya ya kalian sebagai anak muda atau siapapun yang nonton itu bisa tahu bisa melakukan sesuatu dalam keadaan new normal ini, entah melakukan hobi yang kalian tidak pernah melakukan hobi yang sudah jarang kalian lakukan, atau melakukan olahraga, atau tetap bertemu dengan teman dan sebagainya. Jadi aku sebenarnya ya juga pengen buat ini sebagai inspirasi buat kalian. Jadi ya itu dari behind the scene video project yang aku buat selama ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang menonton behind the scene ini, dan juga inspirasi buat kalian yang menonton hasil dari video project. Sekian dari aku. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.